down, I know you got me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yulisa Putri. Saya dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Di sini saya akan menjelaskan VLAN trunking. Di sini pengenalan VLAN trunking. Apa itu VLAN? VLAN, Virtual Local Area Network, adalah teknik untuk membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah, sehingga VLAN memungkinkan administrator untuk melakukan segmentasi jaringan berdasarkan faktor-faktor seperti fungsi, tim, atau aplikasi tanpa memperhatikan lokasi fisik pengguna atau perangkat. Oke, kita akan lanjut ke konfigurasi VLAN. Oke, kali ini kita akan mempraktikkan konfigurasi VLAN. Nah, di sini sudah ada topologinya. Kita memiliki satu switch dan 4 PC. Di sini, karena kita mempunyai 4 klien, di mana di setiap klien itu pasti memiliki IP. Di sini, kita akan memberikan IP-nya terlebih dahulu. Oke. Ini di PC 0, kita akan kasih IP 192.168.1.1/24. Nah, oke. Di PC 1, 192.168.1.2/24. Di PC 2, 192.168.1.3/24. Oke. Di PC 3, 192.168.1.4/24. Oke. Di sini kita akan konfigurasikan dulu IP address-nya. Oke. Kita buka desktop, lalu ke IP configuration. 192.168.1.1. Oke, kita enter, sudah langsung ada subnet mask-nya. Kita lanjut ke PC 1. Sama 192.168.1.2, kita enter. Oke, udah. Lanjut ke PC 2. Enter. Oke, lalu ke PC yang terakhir yaitu PC 3. Oke. 192.168.1.4, kita enter. Oke. Jika sudah, kita akan langsung melakukan konfigurasi VLAN. Di sebelah kiri kita akan tandai ini. Nah, oke, jadi di sebelah kiri itu ada VLAN 100 dan di sebelah kanan ada VLAN 200. Nah, di sini tuh bagaimana untuk kita konfigurasi VLAN? Konfigurasi VLAN itu sendiri pasti kita akan konfigurasi di switch. Oke, kita akan langsung buka switch. Kita ke tab CLI. Oke, sini kita enter and konfigurasi terminal. Nah, di sini kita akan menggunakan VLAN terlebih dahulu. Di sini konfigurasinya itu hanya VLAN number dan VLAN name-nya saja. Jadi VLAN number itu sebuah angka ataupun ID yang menentukan PC klien A nanti masuk ke ID-nya 10. Ibaratkan seperti kartu ruangan, kartu tanda ruangan. Nah, kalau VLAN number itu memberikan akses. Kalau misalkan klien kita diberikan aksesnya ke 10, ke VLAN 10, pasti akan diarahkan ke ID VLAN 10. Oke, di sini untuk name itu optional, bisa kita modif atau default. Nah, di sini kita akan pakai yang modif. Di sini kita ketik, kita beri nama NOC. Oke, kita enter. Lalu selanjutnya kita akan ke VLAN 200. Di sini kita bisa exit ataupun melanjutkan, tapi di sini kita exit. Ini VLAN 200. Untuk name kita beri nama FOC. Oke, kita enter.
Di sebuah VLAN itu tuh ada port mode akses dan mode terang, di mana port ini merupakan konsep kita mengakses sebuah VLAN. Jadi perbedaannya adalah kalau terang itu sendiri ketika kita membawa lebih dari satu VLAN, dan terang itu hanya digunakan untuk ke switch ataupun ke router. Jadi bukan untuk ke klien. Kenapa tidak ke klien? Karena hanya akan memberikan mode aksesnya saja. Oke, di sini kita akan mengenalkan terlebih dahulu mode aksesnya. Di sini adapun mode aksesnya kita akan memberikan ke FA yang sesuai dengan pilihannya. Ini kita ke mode option dulu. Oke, di sini kita akan langsung saja kita exit. Lalu di sini int range FA 0 slice 1 0 maaf 0 slice 1, FA 0 slice FA 1 slice 1. Oke, kita enter. Lalu kita ketikkan switch port mode akses VLAN 100. Nah, sudah. Lalu di sini kita akan langsung ke VLAN 200. Switch port access VLAN. Kita enter. Nah, di sini untuk melihat apakah kita sudah terdaftar VLAN kita akan tinggal ngecek dengan perintah do show VLAN brief. Oke, di sini sudah terlihat sendiri VLAN 100 dan VLAN 200. Oke, sudah. Oke, jadi di sini kita akan mengkonfigurasi terang. Di sini kita akan masuk dulu ke switch pertama yang di sebelah kiri. Oke. Karena di sini sebelumnya sudah kita kasih VLAN-nya, sudah konfigurasi VLAN. Oke. Kita masuk ke mode konfigurasi. Di sini kita masuk ke interface slice 5. Slice 5. Di sini kita ketik perintah switch port mode terang. Oke. Di sini kita sudah selesai konfigurasi terangnya. Kita coba juga di switch yang kedua. Sebelumnya kita konfigurasikan dulu VLAN-nya karena belum kita konfigurasi. Oke. Kita exit, lanjut ke VLAN 200, name FOC, interface range FA 0 slice 3 sampai 4, switch akses VLAN 200, kita X. Lalu kita di sini langsung masuk ke interface FA 0 slice 5. Lalu kita ketik perintah switch port mode terang. Konfigurasinya hanya ini saja. Lalu bagaimana jika kita ingin mengeceknya? Kita sudah di exit terlebih dahulu, lalu kita masuk ke do show interface terang. Nah,
Ini ya teman-teman. Bisa diperhatikan di sini untuk port VLAN FA0/5 itu mode on. Lalu di sini ada encapsulation 802.1 key. Nah, apa sih encapsulation itu? Encapsulation itu adalah protokol tagging trunking yang ada pada trunking. Statusnya trunking. Statusnya ini di sini trunking. Terus native VLAN itu 1. Oke, native itu apa? Native itu port yang tidak diberi tagging. Di sini ada VLANs allowed on trunk. Yang VLAN yang diizinkan secara defaultnya dari 1 sampai 1005 atau seluruhnya. Lalu sama VLAN management. Di sini tuh tersettingnya tuh default seperti ini ya teman-teman. Oke. Lalu bagaimana kalau kita hanya ingin mengizinkan 2 VLAN 100 dan VLAN 3? Maaf, VLAN 100 dan VLAN 200 saja yang mengirimkan pesan pada switch kita. Jadi selain dari VLAN 100 dan VLAN 200, kita tidak bisa mengirimkan paket kepada switch yang lain. Di sini, apa itu allowed trunk? Allowed trunk pada Cisco merujuk pada konfigurasi VLAN yang diizinkan untuk melewati trunk link antara perangkat jaringan. Trunk link memungkinkan beberapa VLAN lewat melalui satu koneksi fisik menggunakan tagging 802.1 key. Dengan perintah switch trunk allowed VLAN, Anda dapat menentukan VLAN diperbolehkan melewati trunk, membatasi traffic untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Secara default, trunk mengizinkan ke semua VLAN, tetapi Anda bisa menambah atau menghapus VLAN menggunakan perintah add atau remove. Untuk memeriksa VLAN yang diizinkan, gunakan perintah show interface trunk. Apa keuntungan kita menggunakan konfigurasi ini? Keuntungannya itu adalah menghemat bandwidth dan meningkatkan keamanan jaringan. Oke. Lalu di sini protokol trunking. ESL adalah protokol penandaan milik Cisco yang merupakan pendahulu dari 802.1 key. Setelah sudah tidak berlaku lagi dan tidak digunakan lagi. Lalu IEEE 802.1 key enkapsulasi trunking standar industri saat ini dan biasanya merupakan hanya satu yang didukung pada saklar modern. Di sini kita akan membahas allowed trunk. Sekarang kita akan langsung praktekkan. Kita akan menambahkan 2 PC lagi. Oke, kita tambahkan 1 PC di sini dan 1 PC lagi di sini. Kita sambungkan terlebih dahulu. Oke, sudah. Ini kita langsung masuk ke switch yang kiri. Ini kita akan langsung konfigurasikan. Di sini kita akan beri VLAN 300 dulu. VLAN 300. Kita beri nama tamu. Oke. Di sini kita masukkan interface-nya 0/6. Oke. Interface FA 0/6. Kita enter. Lalu di sini switch port access VLAN 300. Oke. Enter, kita exit. Nah, sudah. Lalu di VLAN yang kanan sama VLAN 300. Lalu kita beri nama tamu juga. Lalu di sini interface FA 0/6 switch port access VLAN 300. Switch port access VLAN 300. Nah, sudah. Lalu kita akan cek to show VLAN brief. Oke, sudah masuk ya teman-teman. Di sini sudah ada 3 VLAN terhubung, yaitu NOC, FOC, dan tamu. Oke, sekarang kita akan masuk ke switch kiri.
kita akan mengizinkan hanya VLAN 100 dan VLAN 100 dan VLAN 200 saja yang bisa komunikasi. Ini kita masuk ke interface FA0/5. Lalu di sini kita masukkan perintah switch port trunk allowed VLAN 100,200. Enter. Lalu kita cek to show. Oke, sudah ya teman-teman. Bisa kita lihat VLAN allowed on trunk-nya itu sudah VLAN 100 dan VLAN 200. Di sini kita lakukan hal yang sama di switch kanan. Kita konfigurasikan interface FA0/5. Lalu kita ketik switch port trunk allowed VLAN 100. Bentar. Lalu kita cek juga do show interface trunk. Enter. Do show. Oke, sudah ya teman-teman. Jadi untuk trunk allowed seperti itu. Kita akan konfigurasikan trunk pada switch 3 layer. Sekarang kita akan coba konfigurasikan langsung untuk konfigurasi trunk, karena dia juga bekerja di layer 3. Karena multi-layer switch ini juga bekerja pada network atau layer 3, jadi di sini agak sedikit berbeda untuk konfigurasi trunk. Ini kita masuk, kita ketikkan 0, lalu kita masuk ke mode konfigurasi. Oke, di sini sebelumnya kita akan konfigurasikan VLAN-nya terlebih dahulu. VLAN 100, name NOC, interface range FA 0/1 sampai 2. Kita lihat dulu. Ya, betul. Switch port access VLAN 100. Exit VLAN 200, name FOC, interface range FA 0/3 sampai 4, switch port access VLAN 200. Exit. Oke. Di sini kita akan konfigurasikan switch mode trunk dulu di switch yang tengah. Oke. Kita masuk ke interface-nya tadi, interface FA 0/7, switch port mode trunk. Oke. Selanjutnya, untuk konfigurasi di multilayer itu, dia tidak bisa langsung menggunakan command switch port trunk, karena akan ada peringatan. Kita coba ya, masuk ke interface FA 0/7, switch port mode trunk. Oke, jadi seperti ini ya. Di sini akan ada peringatan command rejected and interface whose trunk encapsulation is auto cannot be configured to trunk mode. Oke, dia itu tidak bisa dikomen karena harus menggunakan konfigurasi trunk encapsulation terlebih dahulu. Oke, kita akan edit. Nah, sini kita masuk lagi ke interface-nya. Interface FA 0/5. Kita masuk interface FA 0/5. Di sini kita ketikkan switch port trunk encapsulation .1q. Enter. Nah, kenapa baru bisa? Karena itu ada protokol trunking. Nah, di multi-layer switch ini, kenapa harus konfigurasi dulu ASL ataupun 802.1q?
Karena memang multi-layer switch ini bisa bekerja di switch kedua, layer ketiga, maka dia harus menentukan dulu kita akan menggunakan protokol yang mana. Karena yang kedua udah otomatis encapsulation .1Q, karena dia hanya bekerja pada layer 2. Sedangkan multi-layer switch bekerja di layer 2. Dia harus menentukan dulu akan masuk ke ESL atau trunk encapsulation. Di sini kita menggunakan trunk encapsulation. Encapsulation itu di mana pembungkus data atau pembungkus sebuah VLAN. Dengan protokol .1Q, selanjutnya baru kita bisa menggunakan protokol mode trunk. Oke. Di sini kita akan masuk ke, ini sudah masuk ke perintah switch port trunk encapsulation .1Q. Kita akan lanjut ke switch port mode trunk. Switch port mode trunk. Lalu kita ketikkan perintah switch port trunk allowed VLAN 100,200. Oke, itulah perbedaan multi-layer switch dengan layer switch 2. Jadi kita hanya perlu tambahkan konfigurasi switch encapsulation .1Q karena tadi sifatnya yang multi. Oke, jadi di sini adalah pengenalan switch layer 3. Di sini kita sudah menambahkan multi-layer switch 3560, 24PS, dan 4 PC. Kita menggunakan, di sini tuh kita menggunakan VLAN 100 dan VLAN 200. Seperti yang kita ketahui, kalau switch layer 2 itu bekerja pada data link. Yang pertama physical, kedua data link, lalu yang ketiga network. Nah, multi-layer switch ini kenapa dinamakan switch layer 3? Karena ia juga bisa berperan sebagai multifungsi layer 3. Kalau misalkan switch layer 2, dia hanya bekerja pada data link, yaitu dia hanya mengidentifikasi MAC address. Maka kalau misalkan di multi-layer switch atau switch layer 3, dia juga bisa bekerja di layer 3. Jadi bisa. Nah, sebetulnya multi-layer ini bisa masuk layer 2, bisa masuk layer 3 karena keduanya pun fungsi dari kedua switch tersebut berada dalam multi-layer switch. Jadi, dia bisa konfigurasi di VLAN. Dia juga bisa konfigurasi di layer 3, yaitu memasuki IP atau memanajemen IP. Jadi, sebetulnya layer 3 ini merupakan gabungan dari layer 2 dan layer 3. Oke. Tapi layer 3 itu tidak kompleks, seperti multi-layer switch masih bisa menggunakan IP routing, menggunakan ARP table, tetapi ketika routing itu jangkauannya tidak luas atau terbatas, beda dengan router. Kalau router, sampai dia berfungsi pada layer 3. Kalau router itu biasanya lebih kompleks, seperti penggunaan manajemen IP routingnya itu bisa lebih luas. Jadi, misalkan kita bandingkan perbedaannya, apa perbedaannya itu? Multi-layer 3 dengan router. Router dan multi-layer itu sama bekerjanya di layer 3. Beda juga karena router itu diibaratkan dengan jaringan WAN atau internet. Jaringan yang jangkauannya sangat luas. Kalau multi-layer switch ini, dia hanya menjangkau area LAN atau area lokal saja. Jadi tidak sampai ke WAN. Jadi dia itu hanya menjangkau jalur antar kota saja. Begitu pengenalan singkat switch layer 3. Oke, jadi di sini kita masuk ke teori dynamic trunking protocol. Jadi di sini DTP ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu port akan berfungsi sebagai trunking port atau access port secara dinamis. Nah, dynamic trunking protocol ini merupakan Cisco proprietary protocol atau protokol yang hanya ada pada perangkat Cisco. Jadi, DTP tidak akan ditemukan pada switch lain yang bukan switch Cisco. Secara default, DTP ini sudah aktif pada port switch Cisco dan terkonfigurasi pada mode dynamic auto. Lalu, kita bisa mengeceknya dengan command show interface. Nanti kita akan coba praktekkan. Oke, di sini selanjutnya ada tabel DTP. Nah, jadi di sini biasanya itu ada 4 titik. Yang pertama dynamic auto, yang kedua dynamic desirable, trunk,
dan akses. Kita sudah mengetahui mengenai mode akses dan terang. Lalu, apa itu port dynamic auto? Port dynamic auto itu bisa kita analogikan sebagai port yang menunggu. Lalu, dynamic desirable ini adalah bisa kita analogikan sebagai port yang mengajak. Nah, jadi bagaimana dynamic auto itu atau dynamic desirable bisa menentukan bagaimana dia itu port access atau port terang. Jadi, apakah dia hanya bisa membawa satu VLAN atau banyak VLAN? Jadi, kita lihat di tabel ini, misal adapun satu switch, itu dynamic auto, dan defaultnya itu bermodeka dynamic auto, di mana dia akan menunggu. Di sini dilihat gimana maksud tabelnya. Jadi, ketika kita konfigurasikan itu, anggap saja ada dua switch. Nah, yang switch satunya itu dua switchnya itu dynamic auto default. Lalu dynamic auto itu di switch 2 juga default. Jadi switch 1 dan switch 2 itu sama-sama dynamic auto. Nah, artinya itu menunggu dengan menunggu ketika seseorang menunggu dan yang lainnya sedang menunggu sehingga tidak ada interaksi di antara keduanya. Maka defaultnya itu akses. Default pada switch yang pertama adalah ketika konfigurasikan di TV itu defaultnya dynamic auto. Dan secara default juga semua PC ataupun end device pasti semua mode akses dan masuknya ke default 1. Maka dari itu, jika kedua dynamic auto belum dikonfigurasikan, maka akan menghasilkan port access. Kecuali kalau kita mengubah satunya tetap dynamic auto dan satunya itu dynamic desirable. Dan hasilnya itu sudah ada yang berbicara atau mengajak untuk berbicara. Maka terjadi saling komunikasi dua arah sehingga mereka bisa menentukan menjadi sebuah terang. Nah, jadi di sini kita akan mempraktikkan implementasi DTP. Kita akan langsung coba mempraktikkan bagaimana DTP itu bisa bekerja atau bisa berfungsi. Nah, sekarang kita akan coba, sebelumnya kita cek terlebih dahulu di switch yang kiri, untuk mengecek terangnya. Oke. Lalu show interface FA0/5 switch port. Nah, bisa dilihat di sini administratif dan operational mode itu sama-sama statusnya terang. Administratif itu adalah mode yang dikonfigurasikan di switch itu sendiri. Lalu operational mode itu adalah hasilnya. Jadi ketika kita konfigurasikan terang di switch 1 itu terang dan di switch kedua juga terang, maka di sini hasilnya adalah terang. Administrative trunking encapsulation .1Q di sini itu ada detailnya atau penjelasan itu tentang interface FA0/5. Di sini kita akan cek interface yang belum kita konfigurasikan. Di sini kita coba di interface FA0/12. FA0/12 switch port. Nah, di sini bisa dilihat belum kita konfigurasikan. Di sini administratif modenya itu masih dynamic auto dan operational modenya itu DOM. Nah, DOM itu tidak aktif karena tidak kita konfigurasikan. Bisa dilihat di sini bawaan atau defaultnya itu dynamic auto. Nah, lalu bagaimana kita akan implementasikan kalau misalnya di sini kita gunakan dynamic auto kembali di sini. Lalu di switch tengah itu menggunakan dynamic desirable. Di sini kita akan coba implementasikan dulu di switch kiri. Oke. Di sini kita ketikkan int FA0/5, lalu switch port mode
dynamic out. Maaf, salah. Interface FA0/5. Lalu switch port mode dynamic out. Nah, sudah. Di sini kita lihat menggunakan perintah do show interface FA0/5. Oke. Kita lihat. Kita lihat show do show interface. Kita akan lihat dulu. Nah, di sini statusnya itu sudah administrasi SIM itu dynamic auto dan operasionalnya itu sudah mode terang. Oke. Di sini kita coba di switch tengah. In conft interface FA0/5 switch port mode. Oke. Nah, kita akan lihat to show kita akan lihat show interface FA0/5 switch port. Nah, di sini statusnya administratif itu sudah mode dynamic auto dan operational modenya itu sudah static S. Kita lihat di switch kiri apakah berubah. Oke. Di sini kita lihat di switch kiri apakah berubah juga. Show interface FA0/5 switch port. Nah, di sini di switch kiri sudah berubah juga. Nah, jadi sudah seperti itu untuk implementasikan TTP.